Laga semifinal Piala AFF U19 2026 antara Indonesia U19 melawan Australia U19 menyisakan kontroversi besar yang hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara itu berakhir dengan kemenangan tipis Australia 1-0 melalui gol yang tercipta pada menit-menit akhir pertandingan. Namun, gol tersebut kini menjadi sorotan karena diduga berada dalam posisi offside. Dalam tayangan ulang yang beredar luas di media sosial, sejumlah pengamat menilai penyerang Australia terlihat sedikit berada di depan garis pertahanan Indonesia saat proses gol terjadi. Menariknya, hakim garis pada awalnya langsung mengangkat bendera tanda offside. Namun setelah komunikasi dengan perangkat VAR berlangsung singkat, keputusan di lapangan berubah. Gol akhirnya disahkan dan Australia unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Kontroversi inilah yang kemudian memicu berbagai reaksi dari para pecinta sepak bola ASEAN. Banyak yang mempertanyakan mengapa pemeriksaan VAR berlangsung begitu cepat pada situasi yang sangat menentukan hasil pertandingan. Dalam skenario analisis yang beredar di media, Kepala Wasit FIFA Pierluigi Collina disebut memberikan pandangan teknis mengenai situasi tersebut. Saya tidak ingin mengomentari keputusan spesifik tanpa melihat seluruh rekaman dan data VAR resmi. Namun secara prinsip, untuk situasi offside yang sangat tipis, proses pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Jika terdapat keraguan yang signifikan, semua sudut kamera perlu diperiksa sebelum keputusan akhir dibuat. Collina juga disebut menekankan bahwa komunikasi antara VAR dan wasit lapangan harus benar-benar memastikan setiap detail telah diverifikasi. Dalam pertandingan besar yang menentukan tiket final, akurasi menjadi prioritas utama. Keputusan yang terlalu cepat dapat memunculkan pertanyaan dari publik, meskipun keputusan itu pada akhirnya benar. Lebih lanjut, Collina disebut memahami mengapa hakim garis langsung mengangkat bendera. Hakim garis berada pada posisi yang sangat baik untuk melihat garis pertahanan terakhir. Jika ia langsung memberikan sinyal offside, tentu ada alasan visual yang ia lihat di lapangan. Teknologi VAR hadir untuk membantu, bukan menggantikan sepenuhnya penilaian awal ofisial pertandingan. Terlepas dari kontroversi tersebut, kekalahan Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keputusan wasit. Jika melihat jalannya pertandingan secara keseluruhan, Garuda Muda tampil jauh di bawah performa terbaiknya. Indonesia sebenarnya memiliki beberapa peluang emas sepanjang pertandingan, namun gagal dimaksimalkan menjadi gol. Masalah terbesar terlihat pada penyelesaian akhir. Beberapa peluang dari dalam kotak penalti gagal dikonversi akibat keputusan yang terburu-buru dan kurang tenang di depan gawang. Selain itu, pola permainan Indonesia juga mendapat sorotan. Tim asuhan Nova Arianto terlalu sering mengandalkan long ball langsung ke depan. Strategi tersebut beberapa kali berhasil pada fase grup, tetapi tidak efektif ketika menghadapi Australia yang memiliki keunggulan fisik dan duel udara. Akibatnya, lini tengah Indonesia gagal mengontrol tempo permainan. Bola lebih sering hilang dalam transisi, dan Australia mampu memenangkan banyak perebutan bola kedua. Statistik pertandingan menunjukkan Australia lebih disiplin dalam menjaga bentuk permainan. Mereka tidak terlalu dominan menyerang, tetapi mampu menjaga organisasi tim dengan baik dan menunggu momen yang tepat untuk menghukum kesalahan lawan. Sementara Indonesia terlihat kesulitan membangun serangan dari bawah. Kombinasi antar lini yang biasanya menjadi kekuatan Garuda Muda hampir tidak terlihat dalam pertandingan ini. Banyak pengamat menilai Indonesia terlalu terburu-buru mengirim bola panjang tanpa membangun serangan secara bertahap. Akibatnya, para penyerang sering terisolasi dan mudah dikawal bek-bek Australia. Meski demikian, perjuangan para pemain muda Indonesia tetap patut diapresiasi. Mereka berhasil mencapai semifinal setelah tampil impresif sepanjang fase grup dan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan untuk masa depan sepak bola nasional. Kini perhatian tertuju pada evaluasi yang akan dilakukan tim pelatih. Kontroversi VAR mungkin akan terus dibahas dalam beberapa hari ke depan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia memperbaiki kualitas permainan, khususnya dalam penyelesaian akhir, kreativitas lini tengah, dan variasi serangan. Satu hal yang pasti, laga ini memberikan pelajaran berharga bagi Garuda Muda. Di level turnamen internasional, satu peluang yang terbuang dan satu keputusan kecil dapat menentukan nasib sebuah tim. Apakah gol Australia seharusnya dianulir karena offside? Ataukah keputusan VAR sudah tepat? Perdebatan mungkin akan terus berlanjut. Namun, hasil akhir tidak berubah. Australia melangkah ke final, sementara Indonesia harus mengubur mimpi mempertahankan gelar juara.
Setelah serangkaian hasil positif di FIFA Matchday dan peningkatan performa yang konsisten, banyak pengamat mulai menilai bahwa Garuda telah memasuki level yang berbeda dibanding era sebelumnya. Nama Indonesia kini tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri. Media-media olahraga di Vietnam, Thailand, hingga Malaysia mulai memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan skuad Merah Putih yang saat ini ditangani John Herdman. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Indonesia membuat banyak pihak melihat adanya perubahan besar dalam identitas permainan timnas. Jika dulu Indonesia dikenal mengandalkan semangat juang dan dukungan supporter, kini Garuda mulai menunjukkan kualitas organisasi permainan yang jauh lebih matang. Di bawah asuhan John Herdman, Indonesia tampil lebih disiplin, lebih agresif dalam menekan lawan, dan memiliki mental bertanding yang jauh lebih kuat ketika menghadapi tim-tim dengan peringkat lebih tinggi. Para pengamat sepak bola ASEAN menilai perubahan terbesar bukan hanya pada aspek teknis, melainkan pada kepercayaan diri pemain Indonesia. Kini, para pemain Garuda terlihat tidak lagi memasuki lapangan dengan rasa inferior ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Mereka tampil berani mengambil inisiatif permainan dan mampu memaksakan ritme pertandingan sesuai keinginan sendiri. Perubahan inilah yang membuat banyak analis mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu tim dengan perkembangan tercepat di Asia saat ini. Beberapa media olahraga di kawasan ASEAN bahkan menyoroti bagaimana Indonesia kini lebih sering menghadapi lawan dari Timur Tengah dan Afrika dalam agenda FIFA Matchday dibanding hanya berfokus pada persaingan regional. Menurut sejumlah pengamat, langkah tersebut membuat pengalaman internasional pemain Indonesia berkembang sangat cepat. Indonesia sekarang sedang membangun level yang berbeda. Mereka tidak hanya berpikir tentang Asia Tenggara, tetapi mulai mengukur diri dengan standar Asia dan dunia, ujar seorang analis sepak bola kawasan ASEAN. Perhatian terbesar tentu tertuju kepada John Herdman. Pelatih asal Inggris tersebut dinilai berhasil menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan timnas Indonesia. Gaya kepemimpinannya yang tegas namun dekat dengan pemain disebut menjadi salah satu faktor utama di balik perkembangan Garuda. Tidak sedikit pengamat yang menilai Herdman berhasil mengubah pola pikir skuad Indonesia. Dari tim yang sebelumnya sering dianggap underdog, menjadi tim yang kini mampu membuat lawan-lawan kuat harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Sementara itu, atmosfer Gelora Bung Karno juga terus mendapat pujian dari berbagai pihak. Banyak pemain dan pelatih luar negeri mengaku terkesan dengan dukungan puluhan ribu supporter Indonesia yang mampu menciptakan tekanan luar biasa bagi tim tamu.